Halo, pria cerdas. Pernah nggak sih, kamu merasakan sendiri bagaimana sebuah hubungan terasa begitu sempurna di awal? Rasanya seperti sedang menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari yang tenang. Setiap pesan yang masuk, setiap panggilan larut malam, dan setiap kencan terasa penuh warna serta meninggalkan senyum yang sulit hilang dari wajahmu. Tapi, pernahkah tiba-tiba semuanya berubah? Perhatian yang dulu deras mengalir kini seperti keran yang mulai menetes, perlahan tapi pasti, dan kamu dibuat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Yang lebih membingungkan lagi, saat kamu mulai mundur dan mengambil jarak, dia malah kembali mendekat dengan penuh perhatian. Rasanya seperti naik roller coaster emosional yang bikin pusing dan lelah. Jika kamu pernah berada di posisi ini, merasa lelah karena selalu mengejar perhatian seseorang yang memperlakukanmu seperti yoyo, maka kamu datang ke tempat yang tepat. Video ini dirancang khusus untuk kamu yang ingin memahami seluk-beluk dinamika hubungan, memperkuat rasa percaya diri yang mungkin mulai goyah, serta membangun fondasi hubungan yang didasari oleh rasa saling menghargai dan kesehatan emosional. Hari ini, kita akan menyelami pengalaman yang sangat umum terjadi di dunia asmara, mulai dari manisnya fase awal yang penuh dengan kencan intens dan obrolan panjang, hingga momen ketika pasangan tiba-tiba bersikap dingin, dan perhatian baru muncul kembali saat kamu mulai menjauh. Kita akan belajar bersama bagaimana mengenali pola hubungan yang gak sehat, merenungkan kembali nilai diri kita yang sejati, dan menerapkan langkah-langkah praktis yang bisa membebaskanmu dari jebakan emosional yang menguras energi. Jadi, ambil minuman favoritmu, duduk dengan nyaman, dan ikuti pembahasan ini sampai akhir. Percayalah, setelah ini, cara pandangmu terhadap cinta akan berubah. Kamu akan menyadari bahwa hubungan yang sehat bukanlah tentang siapa yang paling keras mengejar atau siapa yang paling banyak berkorban, melainkan tentang keseimbangan dan rasa hormat yang muncul secara alami. Sebelum kita memasuki inti pembahasan, ada satu hal kecil yang ingin aku tanyakan. Coba tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menyaksikan video ini? Dengan begitu, kita bisa merasa lebih terhubung, mengetahui bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi dinamika hubungan yang kadang rumit ini. Dan jangan lupa, jika menurutmu video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu yang mungkin sedang membutuhkan pencerahan. Mari kita bersama-sama menyebarkan pemahaman bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh perhatian yang datang dan pergi secara tidak menentu. Menghargai diri sendiri, menetapkan batasan yang tegas, dan fokus pada pengembangan kualitas pribadi adalah kunci utama untuk menarik pasangan yang tulus dan konsisten dalam kepeduliannya. Ingat, hubungan yang sehat terjadi secara timbal balik, bukan melalui permainan tarik-menarik yang hanya akan menguras habis energi dan kebahagiaanmu. Dengan memahami semua ini, kamu sedang mengambil langkah berani untuk mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu, dan pada saatnya nanti, cinta sejati akan datang dengan sendirinya. Mari kita mulai dengan pengalaman pertama yang sering kali kita alami, fase awal hubungan yang begitu memabukkan. Di tahap ini, semuanya terasa seperti sedang bermimpi indah. Komunikasi berjalan tanpa henti. Pesan singkat berbalas dalam hitungan detik, panggilan telepon yang berlangsung hingga larut malam, hingga saling mengirimkan hal-hal kecil yang terasa sangat istimewa. Dunia seolah-olah hanya berisi kalian berdua, dan setiap pertemuan terasa seperti adegan dari film romantis. Kata-kata manis yang keluar dari pasangan mampu membuat hati kita berbunga-bunga, dan kita merasa yakin bahwa hubungan ini akan bertahan selamanya. Pada masa ini, intensitas perhatian dan perasaan romantis memang berada di puncaknya. Semua terasa mulus, nyaman, dan menyenangkan. Namun, seperti aliran sungai yang terus bergerak, dinamika hubungan pun berubah seiring waktu. Perlahan, kita mulai melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Respons terhadap pesan yang tadinya cepat kini menjadi lambat, bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan sehari penuh. Perhatian yang dulu begitu melimpah mulai surut, dan saat bertemu, pasangan terlihat kurang antusias, lebih sibuk dengan dunianya sendiri, atau bahkan terkesan acuh. Momen ini seringkali membuat satu pihak bertanya-tanya dan meragukan diri sendiri, apakah dia masih peduli, atau apa salahku sehingga dia berubah. Padahal, perubahan perilaku ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya komitmen, tekanan stres pribadi yang mereka alami, hingga komunikasi yang tidak jelas sejak awal.
Yang membuat situasi semakin rumit adalah ketika pasangan yang mulai menjauh itu kembali menunjukkan perhatian secara tiba-tiba. Mungkin mereka mengirim pesan manis di waktu yang tak terduga, mengajak bertemu lagi, atau memberikan perhatian ekstra tepat di saat kamu mulai menarik diri dan mengatur jarak. Pola inilah yang dalam psikologi dikenal sebagai tarik-menarik atau push and pull. Di satu sisi, kamu merasa senang dan lega karena pasangan terlihat peduli. Namun, di sisi lain, muncul kebingungan yang mendalam, mengapa sekarang, dan di mana posisiku sebenarnya di hatinya. Pola ini seringkali membuat seseorang merasa harus terus mengejar perhatian, menyesuaikan diri berlebihan, menahan emosi agar tidak terlihat terlalu butuh, atau bahkan merasa bersalah ketika mencoba menegaskan batasan pribadi. Padahal, dalam hubungan yang sehat dan matang, perhatian dan kepedulian seharusnya muncul secara alami dan konsisten, bukan sebagai respons terhadap jarak atau ketidakhadiran. Pengalaman umum seperti ini juga memberikan kita satu pelajaran berharga tentang pentingnya refleksi diri dan kesadaran akan nilai diri. Ketika kamu mulai menyadari pola tarik-menarik ini, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi sekadar bagaimana cara membuatnya tetap perhatian, melainkan pertanyaan yang lebih fundamental. Apakah orang ini benar-benar menghargai aku tanpa harus aku kejar? Pertanyaan reflektif inilah yang mendorong kita untuk melakukan introspeksi mendalam dan membantu kita membedakan antara hubungan yang menyehatkan dan hubungan yang justru menjadi sumber stres. Pada akhirnya, fase manis di awal yang penuh euforia dan kebingungan di tengah jalan ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang batasan, komitmen, dan pentingnya menghargai diri sendiri. Dengan memahami pengalaman ini, kita akan lebih bijak dalam memilih pasangan dan lebih percaya diri dalam menetapkan standar yang sehat. Perhatian yang tulus dan berkelanjutan akan selalu datang dari mereka yang benar-benar menghargai kita, bukan dari permainan emosional yang melelahkan. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang fenomena psikologis di balik dinamika ini. Dalam dunia psikologi, pola tarik-menarik ini dikenal dengan istilah intermittent reinforcement atau penguatan berselang. Ini adalah kondisi di mana perhatian dan kasih sayang diberikan secara tidak konsisten, sehingga menciptakan efek candu atau kecanduan emosional. Penerimaan yang kadang hangat dan kadang dingin ini membuat kita terus-menerus berusaha, berharap bahwa kali ini kita akan mendapatkan respons yang kita inginkan. Efeknya sangat mirip dengan permainan psikologis yang membuat seseorang terus mengejar bayangan. Pola ini sering muncul tanpa disadari, terutama pada hubungan yang belum jelas komitmennya atau ketika salah satu pihak ingin menguji seberapa besar usaha yang akan dikeluarkan pasangan. Pada awalnya, mungkin terlihat normal atau malah menambah bumbu misteri dalam hubungan, tetapi seiring waktu, dampaknya bisa menjadi sangat merusak. Salah satu dampak psikologis utama dari pola ini adalah kebingungan yang berkepanjangan. Ketika pasangan selalu berubah-ubah, sulit bagi kita untuk menafsirkan niat dan perasaan sebenarnya. Kadang kita merasa dicintai, namun di waktu lain kita merasa diabaikan. Ketidakpastian yang terus-menerus ini memicu kecemasan dan membuat kita mulai mempertanyakan harga diri. Pertanyaan seperti, apakah aku cukup? Atau, mengapa dia mudah sekali bersikap dingin padaku? Mulai menghantui pikiran. Rasa percaya diri yang tadinya kokoh perlahan terkikis, dan kita merasa perlu berusaha lebih keras untuk sekadar mempertahankan perhatian. Ironisnya, semakin kita mengejar, semakin besar pula kekuatan yang kita berikan kepada pasangan untuk menentukan nilai diri kita. Kita menjadi terperangkap dalam siklus yang membuat kita merasa tidak berdaya, karena perhatian pasangan harus selalu diperjuangkan, bukan diberikan secara tulus dan sukarela. Contoh nyata dari fenomena ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, suatu hari kamu memutuskan untuk fokus pada pekerjaan atau aktivitas pribadi, sehingga intensitas komunikasi dengan pasangan sedikit berkurang. Bukannya hubungan berjalan normal, tiba-tiba pasangan menunjukkan perhatian ekstra, mengirim pesan manis di tengah kesibukanmu, menelepon di waktu yang tak terduga, atau mengajak bertemu lagi dengan semangat yang membara. Saat itu, perasaan yang muncul adalah campur aduk antara senang dan bingung. Kenapa baru sekarang? Dan, apakah aku harus selalu menunggu perhatian seperti ini untuk merasa dihargai? Pola ini bisa terus berulang menjadi sebuah siklus di mana pasangan hanya hadir saat kita mulai menjauh, menciptakan ketergantungan emosional yang sebenarnya tidak sehat. Mengetahui tentang dinamika tarik-menarik ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memahami hubungan kita secara lebih objektif.
Kesadaran ini membantu kita melihat bahwa perhatian dan kasih sayang dalam hubungan seharusnya bukanlah hadiah yang diberikan secara acak, melainkan sesuatu yang mengalir secara alami. Selanjutnya, mari kita gunakan alat yang sangat sederhana namun ampuh untuk mengukur kualitas hubungan kita, sebuah pertanyaan reflektif yang menggugah. Bayangkan jika komunikasi antara kamu dan pasangan tiba-tiba terhenti. Mungkin karena kesibukan, atau mungkin karena kamu sengaja mengambil jeda. Apakah menurutmu pasanganmu akan benar-benar berusaha mencari dan menghubungimu kembali? Pertanyaan ini mungkin terkesan sepele, tetapi jangan salah, jawabannya bisa membuka mata kita tentang dinamika yang sebenarnya terjadi. Banyak dari kita yang terlalu fokus pada usaha sendiri untuk menjaga komunikasi, menjaga perhatian, dan menjaga romansa, tanpa menyadari bahwa hubungan yang sehat seharusnya berjalan secara timbal balik. Jika kita merasa cemas atau khawatir saat membayangkan bahwa pasangan tidak akan berusaha mencari kita, itu bisa menjadi sinyal bahaya bahwa hubungan kita sedang berada di jalur yang tidak sehat. Dalam hubungan yang matang, pasangan yang benar-benar peduli akan secara alami mencari kehadiran kita tanpa harus menunggu kita mundur atau menarik diri terlebih dahulu. Introspeksi semacam ini juga memaksa kita untuk menilai diri sendiri dengan lebih jujur. Seringkali, kita bertahan dalam hubungan yang penuh tarik-menarik karena takut kehilangan, atau karena kita telah meyakini bahwa perjuangan dan pengorbanan adalah bagian tak terpisahkan dari cinta. Namun, ketika kita merenungkan pertanyaan, apakah dia akan mencariku? Kita dihadapkan pada fakta yang mungkin tidak nyaman. Apakah kita sedang mengejar seseorang yang benar-benar menghargai kita, atau kita hanya sedang mengejar fantasi tentang cinta yang tidak seimbang? Dengan menjadi pengamat atas dinamika ini, kita mulai memahami bahwa cinta yang sehat seharusnya tidak membuat kita selalu menyesuaikan diri, menunggu, dan merasa cemas. Selain itu, pertanyaan ini juga membantu kita melihat pola perilaku pasangan dengan lebih jelas. Apakah setiap kali kita sibuk atau menarik diri, pasangan justru diam dan tidak pernah berinisiatif menghubungi? Atau sebaliknya, apakah mereka tetap peduli dan menunjukkan perhatian tanpa harus diminta? Respon mereka adalah cerminan dari komitmen dan ketulusan mereka. Merawat pertanyaan ini dalam hati bisa menjadi momen pencerahan bagi banyak orang. Kita mulai menyadari bahwa mendefinisikan nilai diri sendiri dalam hubungan adalah hal yang krusial. Harga diri kita tidak bisa terus-menerus dikorbankan atau diturunkan standarnya hanya demi mempertahankan hubungan yang membuat kita lelah. Hubungan yang sehat seharusnya membuat kita merasa aman, didukung, dan dihargai, bukan membuat kita selalu bertanya-tanya dan merasa harus bekerja ekstra keras. Pada akhirnya, pertanyaan reflektif ini bukan hanya tentang pasangan, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Ini mengajarkan kita untuk lebih jujur pada perasaan sendiri, lebih berani menetapkan batasan, dan lebih bijak dalam memilih siapa yang pantas menerima cinta dan perhatian kita. Dengan melakukan refleksi yang mendalam, kita bisa menghentikan siklus tarik-menarik yang melelahkan, meredakan stres emosional, dan mulai membuka diri pada hubungan yang lebih timbal balik dan memuaskan. Cinta yang tulus tidak membuat kita harus menunggu dengan degup jantung yang cemas. Cinta yang tulus membuat kita dihargai dan dicari tanpa perlu paksaan. Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah kemampuan kita untuk mengenali dan mengidentifikasi pola-pola hubungan yang tidak sehat. Dalam dunia percintaan, pemahaman ini adalah tameng pertama untuk menjaga kesehatan emosional dan mental kita. Pola tarik-menarik yang kita bahas tadi bukan hanya membuat bingung, tetapi bisa menjadi indikasi adanya manipulasi emosional atau kurangnya komitmen dari pasangan. Ketika kita terus-menerus mengalami dinamika ini, kita cenderung merasa lelah secara psikis, meragukan kemampuan diri sendiri untuk dicintai, dan bahkan mulai menganggap perilaku tidak sehat tersebut sebagai hal yang wajar. Dengan mengetahui pola ini, kita memiliki keuntungan besar. Pertama, kita bisa menetapkan batasan yang jelas. Batasan ini bukan berarti kita menuntut pasangan untuk berubah secara instan sesuai keinginan kita, tetapi lebih kepada menjaga diri sendiri agar tidak terseret lebih dalam ke dalam permainan psikologis yang menguras tenaga. Misalnya, kita bisa memutuskan untuk tidak selalu membalas pesan secara instan ketika pasangan bersikap dingin, atau menolak untuk terus-menerus mengejar perhatian yang sifatnya tidak konsisten. Dengan batasan yang tegas, kita melindungi energi emosional dan mengirimkan sinyal bahwa perhatian yang tulus seharusnya datang secara alami, bukan hasil dari sebuah permainan. Kedua,
Memahami pola tidak sehat mengajarkan kita bahwa perhatian dalam hubungan seharusnya bukanlah komoditas yang diperoleh melalui trik atau tekanan. Dalam hubungan yang sehat, perhatian dan kepedulian mengalir dengan stabil. Jika pasangan hanya menunjukkan ketertarikan ketika kita mulai menarik diri, maka kita perlu bertanya, apakah ini benar-benar cinta? Atau ini adalah bentuk kontrol? Ini bisa menjadi bentuk manipulasi di mana pasangan secara tidak sadar menuntut usaha emosional yang tidak seimbang. Dengan kesadaran ini, kita bisa lebih mudah membedakan antara hubungan yang saling menghargai dan hubungan yang hanya menguras kita. Ketiga, kesadaran akan pola tidak sehat membantu kita untuk fokus pada hubungan yang benar-benar saling menghargai dan konsisten. Dalam hubungan yang ideal, kedua pihak merasa aman, didengar, dan dihormati. Tidak ada ruang untuk ketidakpastian yang terus-menerus, dan tidak ada kebutuhan untuk mengejar validasi. Dengan pemahaman ini, kita menjadi lebih selektif dalam memilih pasangan, sehingga energi emosional yang kita keluarkan benar-benar sebanding dengan perhatian dan kasih sayang yang kita terima. Hubungan yang konsisten memberikan rasa aman, memperkuat kepercayaan diri, dan membuat kita merasa dihargai dalam kondisi apapun, bukan hanya ketika kita memenuhi standar tertentu. Selain itu, proses mengenali pola tidak sehat juga memicu refleksi diri yang lebih dalam. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku bertahan karena cinta atau karena takut kehilangan? Atau, apakah aku menerima perlakuan ini karena menganggapnya normal, padahal sebenarnya ini melelahkan? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita menjadi lebih sadar akan kebutuhan pribadi, sehingga langkah selanjutnya yang kita ambil pun lebih terarah. Kesimpulannya, kemampuan untuk mengenali pola hubungan yang tidak sehat bukan sekadar tentang menghindari stres emosional, melainkan tentang memberikan penghargaan tertinggi pada diri sendiri dan menjaga martabat pribadi. Pola tarik-menarik, jika terus dibiarkan, bisa menurunkan harga diri dan menciptakan ketergantungan yang merugikan. Dengan memahami pola ini, menetapkan batasan, dan menolak permainan psikologis, kita membuka peluang untuk menciptakan hubungan yang sehat, konsisten, dan saling mendukung. Sekarang setelah kita memahami fase manis di awal, fenomena tarik ulur, pentingnya refleksi diri, dan cara mengenali pola yang tidak sehat, tibalah saatnya untuk bertindak. Ada beberapa langkah nyata yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Langkah pertama dan terpenting adalah belajar membaca pola hubunganmu dengan jujur. Coba perhatikan, siapa di antara kalian yang paling sering memulai komunikasi? Siapa yang paling banyak menyesuaikan diri? Apakah perhatian muncul secara teratur, atau hanya muncul ketika kamu mulai menjauh? Mengamati pola-pola ini dengan kepala dingin, tanpa dibebani emosi, adalah kunci untuk memahami kualitas hubungan yang sebenarnya. Kedua, setelah kamu berhasil mengidentifikasi pola tersebut, cobalah untuk berhenti sejenak dan amati reaksinya. Ini bukan tentang bermain game atau membalas dendam, tetapi tentang memberi ruang untuk melihat apakah perhatian yang diberikan adalah hasil dari ketulusan atau hanya respons terhadap jarak yang kamu ciptakan. Jika pasangan benar-benar peduli, mereka akan secara alami mencari dan menghargai kehadiranmu. Jika tidak, ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa hubungan tersebut mungkin tidak seimbang dan tidak sehat. Memberi waktu untuk observasi ini juga membantumu mengurangi stres emosional dan memberi kesempatan untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya menjadi prioritasmu. Ketiga, dan ini yang paling penting, ingatlah selalu akan nilai dirimu sendiri. Kamu bukanlah sebuah objek yang harus diperjuangkan dengan susah payah atau diuji kesetiaannya layaknya sebuah kuis. Setiap orang, termasuk kamu, berhak untuk dicintai dan dihargai dengan tulus, bukan hanya ketika kamu memenuhi ekspektasi tertentu atau bermain sesuai aturan orang lain. Menyadari hal ini memberimu kebebasan untuk menetapkan batasan yang sehat, menolak permainan tarik-menarik, dan fokus pada hubungan yang saling menghargai. Rasa percaya diri yang kokoh akan menjadi fondasi yang kuat bagi setiap hubungan yang sehat. Tanpa itu, kita akan mudah terseret ke dalam pola manipulasi yang merugikan. Langkah terakhir, alihkan energi yang selama ini kamu habiskan untuk mengejar seseorang yang tidak menunjukkan komitmen ke arah pengembangan diri. Perkuat hobimu, kejar ambisi kariermu, jaga kesehatan mental dan fisik, dan perbanyak interaksi sosial yang positif. Semakin kamu menjadi pribadi yang berisi dan berharga, semakin besar kemungkinan kamu akan menarik orang yang tepat dengan sendirinya, bukan karena kamu mengejar, tetapi karena mereka terpikat oleh kualitas dirimu.
Ini adalah prinsip sederhana namun sangat dalam. Cinta yang tulus akan datang secara alami ketika dua individu saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ini bukan sekadar strategi untuk melihat reaksi pasangan, tetapi sebuah deklarasi tentang harga diri dan prioritas emosionalmu. Mulai dari sekarang, hentikan siklus mengejar yang melelahkan. Berikan dirimu ruang untuk merenung, perhatikan kualitas hubungan yang kamu jalani dengan seksama. Ingatlah selalu, kamu berhak mendapatkan cinta yang datang dengan cara yang konsisten, penuh ketulusan, dan penuh penghormatan pada dirimu. Orang yang tepat untukmu tidak akan pernah membuatmu merasa harus terus mengejar atau membuktikan nilai dirimu di hadapannya. Mereka akan datang dengan sendirinya, membawa rasa hormat dan kepedulian yang nyata. Dengan langkah-langkah ini, kamu bukan hanya melindungi dirimu sendiri dari luka emosional yang berulang, tetapi juga sedang membuka pintu bagi hubungan yang lebih sehat, harmonis, dan penuh makna. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak video ini, pria cerdas. Aku harap pembahasan kali ini benar-benar memberimu perspektif baru dan kekuatan untuk melangkah maju. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya, dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkan pencerahan serupa. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk mencintai diri sendiri dan menarik hubungan yang sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga hatimu.